Halo kawan-kawan, pada episode kali ini lagi-lagi saya ingin sharing dengan Anda tentang sebuah kekayaan ya. Bagaimana kita memandang kekayaan itu seperti apa gitu loh. Dan saya pengen sharing dengan Anda sebuah mindset yang mungkin sekarang banyak dipakai sama orang lain ya. Ya bukan Anda semoga tapi sama orang lain. Apa itu? Bicara tentang gengsi ya. Kalau saya punya prinsip bahwa gengsi basi, sekali lagi gengsi itu basi gitu ya. Mobilnya sangat mewah, hidupnya sangat, pokoknya luar biasa lah banget gitu ya. Sayangnya itu semua berawal dari yang namanya hutang ya. Mereka seolah-olah terlihat seperti orang keren ya, padahal dia sebenarnya kere gitu ya. Antara kere dan keren itu beda cuman N doang, N-nya apa? Ngutang ya. Jadi please teman-teman semua ya, jangan mau Anda sekarang hidup mewah karena merasa gengsi gitu loh. Udahlah ya, hidup biasa aja kali, ngapain pedulin sama kata orang. Ya, jadi teman-teman semua, sekarang Anda mungkin melihat banyak orang yang sukses di luar sana, mobilnya hebat, luar biasa. Udah jangan panasan sama orang deh ya. Tetangga Anda tiba-tiba rumahnya dinaikin, ditingkatin, Anda tiba-tiba panas ya. Udahlah lupain ya. Pokoknya Anda fokus ke diri Anda sendiri yang memang menjadi orang yang memang sukses gitu loh. Ya, Anda membangun kekayaan yang memang sesungguhnya, bukan kekayaan semu. Ya, saya pengen sharing dengan Anda kenapa sih kita tuh harus gak boleh gengsi ya. Kenapa kita dalam artian harus menjaga sikap kita ya. Ya karena tadi teman-teman semua, karena Rasulullah sendiri yang itu orang kaya gitu ya, tapi hidupnya sangat sederhana ya. Bahkan banyak justru berbagi dengan umatnya, dengan banyak orang. Ya apalagi kita yang sekarang bukan siapa-siapanya itu, ibarat dalam artian gak ada jaminan dari Allah untuk masuk surga, tapi hidupnya udah kayak banyak gaya gitu. Maka saran saya buat teman-teman semua, tips bagi saya untuk Anda supaya Anda gak terlena dan gak terjebak dalam poin ini adalah, ayo teman-teman semua ya, hidup sederhana saja. Sekali lagi, hidup sederhana saja, jangan banyak gaya ya. Ya Anda mungkin sekarang punya uang banyak lah ya, jangan sampai gini deh, income masih jutaan ya, income-nya masih 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, udah berani nyicil mobil ya. Income-nya baru gak seberapa, udah nyewa, bukan nyewa, udah beli rumah ya. Income baru berapa udah beli gadget yang mahal-mahal, itu kan banyak gaya ya. Udahlah hidup sederhana aja ya, ngapain banyak gaya ya. Yang harus luar biasa itu bukan gaya hidupnya ya, tapi yang harus luar biasa itu adalah amal kebaikannya ya, sedekahnya dan lain-lainnya. Jadi biarkan orang lain menilai kita miskin padahal kita kaya, daripada orang lain melihat kita kaya padahal sebenarnya kita merana gitu. Yang pertama adalah hiduplah sederhana, jangan banyak gaya. Yang kedua, berhubungan dengan poin pertama adalah hiduplah apa adanya, jangan ada apanya. Dalam artian, teman-teman semua di sini, kalau sekarang merasa duitnya masih segitu, ya udah segitu, jangan maksain gitu loh. Ya, Anda ini kadang nggak mampu beli apa terus dipaksain. Parahnya adalah menggunakan cara riba gitu loh. Ini jelas dosa. Ya. Bagi Anda yang sekarang Muslim, yang namanya riba itu udah jelas dosa gitu. Anda sekarang beli rumah pakai KPR jelas dosa ya. Anda beli mobil, beli motor pakai leasing jelas dosa. Anda beli makanan, beli pakaian, belanja pakai kartu kredit kena dosa lagi. Semuanya dosa. Itu riba semuanya ya. Daripada begitu, udah aja, makanya hidupnya sederhana ya, sederhana aja. Plus apa adanya aja ya. Kalau memang belum mampu, ya bilang belum mampu gitu loh. Saya pengen cerita bagaimana saya waktu dulu pada saat bangkrut ya, pada saat saya jatuh ya, saya belum punya penghasilan yang pasti, belum punya penghasilan tetap, ketika pun ada itu sangat sedikit gitu ya. Saya terpaksa harus kontrak di daerah Bandung, di tempat yang sangat kumuh, yang airnya itu ya untuk bisa mendapatkannya itu harus ngedorong-dorong gitu loh ya. Dan saya waktu itu udah punya anak, Nabila usianya sekitar masih di bawah 1 tahun, masih sekian bulan. Dan saya tidak punya kasur, ya. Saya dan istri tidur hanya di kasur Palembang kasur yang di bawah itu loh ya. Ya itu yang kayak gitu. Dan saya mau nggak mau, anak saya pun ikut-ikutan tidur seperti itu, di kasur yang seperti itu. Karena apa? Nggak punya kasur. Bisa saja saya misalkan membeli kasur, masalahnya saya nggak punya uang dan saya nggak mau ngutang. Dan saya terpaksa meniduran Nabila anak saya di kasur yang tipis. Ketika itu tetangga datang ke rumah saya, ngobrol sama istri saya lagi di luar di ruang tengah, istri saya di kamar melihat Nabila gitu loh. Bunda, Bu, itu kok
anak ditidurin di kasur kayak gitu sih kasihan gitu ya. Saya melihatnya ini sebagai apa ya? Ya gimana loh? Saya nggak punya uang gitu loh. Ya ketika itu istri saya cuma bisa tersenyum. Kalau saya di muka tersenyum, di hati menangis gitu. Kenapa begitu? Ya gak ada duit gitu loh. Jangan untuk beli kasur, untuk makan aja pusing ya. Besok makan apa saya belum pasti ya. Tapi saya berusaha menjaga prinsip ini ya. Saya gak mau ngutang ya. Walaupun misalkan demi anak saya. Karena yang namanya ngutang itu mental kawan-kawan semua ya. Saya punya teman juga, punya sahabat ya, yang dia itu orang tuanya adalah seorang PNS ya, seorang pegawai negeri sipil. Dia punya SK tentu otomatis ya. Yang seumur hidupnya, sekali lagi seumur hidupnya, SK-nya selalu disekolahkan dalam tanda kutip dikembangkan lagi untuk bisa mendapatkan dana. Dari awalnya cuma minjem 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan terus-menerus seperti itu. Ya, ini bahaya. Ini menjadi mental. Makanya saran saya, udahlah hidup apa adanya aja, ya. Jangan diada-adain, ya. Biasanya diada-adain berawal dari ngutang itu, ya. Jadi teman-teman semua, hindari gaya hidup yang mewah, ya. Hindari gaya hidup yang ingin dilihat orang lain. Yang mengadakan sesuatu yang seharusnya tidak ada gitu loh. Ya kalau miskin, udah miskin aja, terima dulu gitu loh ya. Asalkan mental kita kaya. Ya, di video lain sudah saya ceritakan tentang bagaimana mental kaya. Silahkan nonton ulang. Mental kita kaya, insya Allah uang akan datang dengan sendirinya. Ya, itu yang kedua. Jadi teman-teman semua, udahlah hidup apa adanya aja. Ya. Jangan ada apanya, jangan diada-adain. Jangan karena merasa butuh sesuatu akhirnya ngutang. Oh tidak seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda jangan sibuk dengan penilaian orang. Ya, ini berhubungan dengan video saya yang lain. Anda jangan pernah sibuk dengan penilaian orang lain, karena akan selalu capek. Ini biasanya terjadi sama ibu-ibu, emak-emak gitu ya. Bunda, masa tuh itu udah punya ini kok, Bunda kok belum misalkan. Ya karena omong-omongan seperti itulah. Ya itu sibuk penilaian orang gitu ya. Padahal ya ngapain juga gitu loh, pusing mikirin orang lain gitu loh. Yang jalan hidup kita siapa? Ya kita. Jalan hidup Anda siapa? Ya Anda. Udah, gak usah pedulikan mereka. Jalanin aja apa yang memang Anda jalankan ya. Lebih baik kita sekarang dicibir sama banyak orang, dinyinyirin oleh banyak orang, tapi sebenarnya kita sedang membangun kekayaan yang luar biasa. Fondasinya, fundamentalnya, dan suatu saat orang akan melihat kesuksesan kita gitu loh. Itu seperti itu. Jadi teman-teman semua, udahlah buang tuh gengsi ya. Buang itu gengsi jauh-jauh ya. Ya, buang itu gengsi karena gengsi itu basi. Ya, kita fokus aja mengejar kesuksesan. Kita fokus aja membangun kekayaan. Ya. Ingat teman-teman semua, hidup kita ini bukan untuk membahagiakan banyak orang, hidup kita ini bukan untuk mengiyakan apa omongan orang. Tidak seperti itu. Jadi jalani apa yang emang Anda inginkan ya, sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai dengan apapun yang bisa membahagiakan Anda. Ya, jangan jadi gengsi lagi. Itu saja mungkin dari saya untuk video kali ini tentang prinsip kekayaan yang sangat penting dan menjadi cara main Anda ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.